عن جراب مقلة في محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم يا رب واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Wal maqalatu tsaniyatu, makalah yang kedua. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, telah berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, al-ubadu salasatu asnafin likulli sinfin salasu alamatin ila akhirih. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah memasuki makalah yang kedua dari bab yang ke-9 dari kitab Nasoihul Ibad. Dan alhamdulillah rangkaian acara di masjid kita dari sholat Idul Adha, penyembelihan korban sudah kita sama-sama tunaikan. Semoga yang berkorban kemarin Allah terima korbannya, dan yang belum bisa berkorban semoga tahun depan bisa sama-sama berkorban. Karena korban itu hukumnya Indan Nawawi was Syafi'i wal Hambali itu sunnah muakkad, wa indal Hanabila Imam Hanafi Abu Hanifah itu wajib. Jadi kalau pengikutnya Imam Hanafi wajib berkorban, karena berkorban hukumnya wajib. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu sunnah muakkad. Kalau sunnah muakkad itu mendekati wajib, tapi belum sampai wajib. Sehingga orang yang berkorban itu, orang yang punya rezeki itu seakan-akan diwajibkan untuk berkorban kalau rezekinya sudah nyampe.
Kalau ngikuti hadisnya, mangkana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah kasih keleluasaan rezeki oke, dibuat makan cukup, dibuat keperluan yang lain tidak mengganggu, masih ada sisa, kok tidak mau berkorban, maka fala yaqrabanna musallana, jangan deket-deket dengan tempat sholatku, kata baginda Nabi. Ini istimbat hukum dari hadis ini. Jadi kesimpulannya Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Hambali masih menganggap sunnah muakkad, tapi Imam Abu Hanifah, Hanafi itu menganggap wajib. Apakah korban itu cuman sekali aja seumur hidup? Enggak, Pak. Enggak. Ini kadang orang salah tangkep bahwa seakan-akan kalau sudah pernah berkorban sudah cukup. Enggak. Selagi dia ada rezeki, ya itu tetap kesunahan berkorban jalan terus. Ini kesunahan berkorban tetap jalan ketika Allah luaskan rezekinya. Bukan udah korban tahun kemarin, enggak Pak. Kadang kita salah ini di situ. Menganggap kalau sudah berkorban udah sekali udah. Selagi masih ada rezeki cukup, ya kita berusaha untuk korban. Walaupun kembali lagi itu inda 3 ulama besar, 3 imam besar tidak wajib. Terus kemarin ada pertanyaan, saya jawab di sini. Bagaimana kalau orang belum akikoh dan belum berkorban, tapi orang itu dikasih rezeki cukup untuk berkorban? Apakah korbannya sah? Karena dia belum akikoh. Pak, ini kadang juga orang salah persepsi. Orang kalau belum akikoh nggak boleh berkorban. Mohon maaf, ini salah ini. Salah. Akikoh itu hukumnya ketika anak itu masih umur 7 hari, 14 hari, atau 21 hari, itu yang paling ditekankan untuk akikoh. Tuh nih yang diiniin dulu nih, yang perlu ditekankan. Selanjutnya ke atas, kalau memang itu di umur segitu, itu anak baru lahir umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, sampai kalau orang Jawa selapan ya. Selapan itu berapa Pak? 40 hari. Apa 30? 35 hari itu memang belum punya rezeki untuk akikoh, ya nggak usah akikoh, nggak usah akikoh maksudnya, ya udah, jangan maksain utang sana utang sini untuk akikoh, nggak usah. Ditunggu sampai kapanpun dia punya rezeki untuk akikah nih ya, nih. Dan ternyata punya rezeki orang tuanya itu ketika anak umur katakanlah balik. Nah, itu orang tua kalau memang mengakikoi anak boleh. Namun nih, ketika berbarengan dengan korban, apakah tidak boleh berkorban dulu? Ini yang salah, ada yang jawab tidak boleh berkorban sebelum akikoh. Salah. Berkorban boleh. Belum akikoh nggak apa-apa. Belum akikoh dikorbanin dulu nggak apa-apa. Kita mau rezeki, aku kepingin korban dulu akikoh untuk tahun depan gitu ya. Atau ada pilihan di dua nih. Ini udah terlanjur gede ya bocahnya ya. Udah terlanjur gede. Boleh. Ini bukan masalah wajib apa enggak wajib. Ini masalahnya jawaz saja. Boleh apa enggak. Kalau kita mau milih korban dulu boleh. Enggak wajib harus akikoh dulu. Tapi utamanya nih, kalau orang tuanya mampu, ini masih tanggung jawab orang tua nih.
Kalau orang tuanya mampu, utamanya diakekoi dulu. Cuman bukan berarti nggak boleh korban. Kadang ada yang ngerangin harus korban, harus akikoh dulu, nggak boleh korban kalau belum akikoh. Ini salah. Mohon maaf, ini keterangan nggak kayak begitu. Sama-sama boleh, cuman utama akikoh dulu. Itu karena akikoh itu kan menebus wadiah, kalau bahasa kasarnya lah, menebus wadiah, menebus titipan gaden. Jadi anak itu masih dalam tanggungan orang tua, kalau belum ditebus itu sama Allah hubungannya masih gantung. Tapi ketika sudah diakekoi itu sudah menjadi amanah pure orang tua. Makanya ditebus dengan akekoh biar menjadi hak milik gitu. Kalau bahasa kasarnya mungkin sertifikat ya. Udah keluar sertifikat nih anakmu nih gitu loh. Ini tanahmu nih gitu. Udah resmi keluar. Sudah resmi keluar suratnya gitu. Nah, itu kewajibannya ketika anak masih kecil. Kalau sudah gede lah, tadi kecil gimana kalau pas kecil lah, kecuali tadi umur-umur yang saya sebutin tadi Pak, 7 hari, 21 hari, 14 hari, atau selapan namanya, itu masih utamain akikoh dulu. Tapi kalau sudah bayi 40 tahun ya kan, bayi umur 20 tahun itu ya akikoh belakangan, mau korban dulu nggak apa-apa. Nih ya. Jadi, mohon maaf kalau ada yang keterangan harus akikoh dulu. Kalau yang tak nggak wajib, maksudnya nggak wajib akikoh dulu. Utamanya iya, tapi nggak wajib. Ini permasalahannya jadi permasalahan itu jadi seakan-akan wajib akikoh dulu itu loh. Nggak wajib. Cuman utamanya iya. Utamanya iya. Paham ya Pak ya? Wal maqalatu, lanjutannya, wal maqalatu tsaniyatu qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu al ubadu salah satu asnafin. Ibadah al ubadu, beberapa hamba atau annas wajilah. Manusia itu salah satu asnafin. Manusia beribadah itu ada 3 kelas, ada 3 tingkatan. Anwa'in yaitu 3 tingkatan, 3 warna, 3 macam. Likulli dhi'fin salah satu alamatin. Setiap asnaf itu, setiap warna tingkatan itu ada 3 tanda. Yu'rafuna biha ay bitil kal alamati sinfun. Setiap alamat diketahui, setiap alamat itu ada bagian. Sinfun ya'budunallaha ala sabilil khauf. Bagian pertama, orang beribadah menyembah kepada Allah itu atas jalan khauf. Atas jalan khauf. Khauf itu artinya takut. Khauf dari mana? Min azabillah, dari azab Allah. Sebagian dari orang ibadah itu karena yang pertama yaitu karena takut dari azabnya Allah. Nah, mungkin kelas kita nih Pak, kelas kita itu ibadah karena takut besok kalau enggak ibadah disiksa. Kenapa kamu sholat? Ya itu kewajiban, kalau aku enggak jalanin ntar aku dapat hukuman dari Allah. Gitu. Itu kelas kita itu. Sinfun ya'budunallaha ala sabil khauf. Ya, golongan yang pertama itu golongan yang beribadah kepada Allah atas dasar khauf, wedi. Kalau nggak sholat takut
disiksa. Entar kalau nggak puasa takut disiksa. Entar kalau masuk kubur nggak sholat didatangin suja al-akro. Ini nih kita nih kelas kita Pak, kelas khauf. Wasinfun ya'budunallaha ala sabilir raja. Dan bagian yang kedua, orang menyembah Allah itu atas dasar roja, mengharapkan rahmat Allah. Li rahmatillahi, yaitu mengharapkan rahmat dari Allah. Yang kedua, bagian yang kedua, orang beribadah itu karena mengharapkan kasih sayang Allah. Boleh enggak? Ya boleh. Wasinfun ya'budunallah ala sabilil hubbi. Ini mungkin tingkatan yang paling atas nih. Dan bagian yang ketiga, orang beribadah itu atas dasar cinta. Nah, ini yang kelas yang paling kakap nih. Kalau kita itu ibadah kayaknya nih kelas saya ini belum masuk. Yang ketiga masih jauh banget. Cinta kepada Allah. Ini kayaknya masih jauh banget. Yang kedua juga kayaknya masih berat. Yang pertamanya rada-rada masuk. Kenapa kamu sholat? Ya karena saya takut disiksa. Kenapa kamu puasa? Takut kalau nggak puasa dihukum, disiksa itu. Falil awalina salah satu alamatin. Golongan yang pertama, nih, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar khauf itu ada 3 tanda. Ada 3 tanda. Yang pertama, yastahkiru nafsahu, merasa dirinya rendah di hadapan Allah, merasa ya sangat cemen, sangat kecil banget di hadapan Allah. Makanya kalau orang sholat itu, orang kalau mau memaknain sholat ketika kita takbiratul ihram, itu artinya akan berbalik, fafhum mukhalafah, artinya akan kebalik. Allahu Akbar, artinya apa Pak? Kalau Allah Maha Besar, kita kecil, bener gak? Kita pas sholat Allahu Akbar, berarti itu kita kalau seakan-akan melihat Allah, kalau enggak dibalik ya, Allah pasti melihat kita, itu Allah besar sekali, kita itu sangat kecil. Maka disunahkan kalau sholat Pak, itu menghadap ketika takbiratul ihram, mukanya di tempat sujud kita. Jangan pelolok-pelolok, mohon maaf nih. Jangan matanya pelerak-pelerok sanan kiri. Itu mohon maaf nih, itu enggak dapat kesunahan itu. Allahu Akbar. Mono kadang baca tulisan, enggak itu. Yang benar setelah Allahu Akbar, pandangan mata kita itu ke tempat sujud. Pas sujud tuh. Kenapa? Kita tuh berfokus, ya Allah saya ini kecil di hadapanmu. Saya ini kecil ya Allah, gitu kan rapantes nih. Saya kecil ya Allah, nunduk tuh. Itu ketika kita takbiratul ihram. Makanya kunci kebaikan dari segala urusan itu lihat sholatnya. Lihat sholatnya. Orang itu kalau sholatnya selalu khusyuk, ya, khusyuk, khudurul qalbi, itu insya Allah dah akhlaknya orangnya baik kalau khusyuk. Tapi kalau sholatnya cengengesan, sholatnya asal-asalan, enggak disiplin dan segala macam, itu ya kelakuannya setiap harinya gitu Pak. Itu kata kiai saya, almarhum Kiai Sya'roni itu. Jadi kita lihat kalau sholatnya orang itu disiplin, tepat waktu, ya insya Allah kesehariannya kayak gitu. Tanggung jawab betul. Orang sholatnya rajin, tepat waktu, itu kalau kerja kantor, ya kayak gitu. Berangkat, nggak sampai telat lah. Karena apa? Dilihat dari sholatnya. Ya, orang sholat yastakhiru nafsahu,
merasa dirinya itu rendah. Rendah di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini aja kita nih yang kelas ini ternyata kita masih belum, Pak. Kita tuh sholat tapi hati kita masih melayang-layang. Masih melayang-layang, masih pikiran apa. Kadang sholat nggak konsentrasi bukan saking khusyuknya, Pak. Bu, sholat nggak kadang lupa rokaat itu bukan saking khusyuknya, bukan. Kadang pikirannya belayang. Kira-kira banyak khusyuknya apa belayangnya? Hah? Banyak mikir macam-macam apa saking khusyuknya? Mikir macam-macam, bener. Kita naruh apa lupa gitu aja pas sholat inget nggak ada ikiran ini ngartiin huruf kalimat per kalimat sholat enggak pikirannya apa tadi tak taruh di mana ya gitu pikirannya gitu. Yang kedua wayastakillu hasanatihi dan menganggap sedikit kebaikannya. Nah, orang beribadah kepada Allah ala sabilil khauf, orang beribadah kepada Allah dari jalan rasa takut kepada Allah, itu alamat yang kedua, menganggap kebaikannya itu cuman sedikit banget. Nah, ini makanya kita kadang yang sering masuk di sini nih, ya Allah, sholat saya apakah sudah diterima? Apakah sholat saya yang sholat maghrib tadi itu yang khusyuk sama yang apa namanya? Yang kemana-mana pikirannya, apakah banyak khusyuknya? Mesti kita berpikir, mesti sedikit khusyuknya, banyak yang pikiran kemana-mana lah. Kita masih menganggap ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apa yang kita lakukan itu kebaikannya cuma sedikit. Ini bagus Pak, bagus. Cuman ini kita aja udah berat, ini kadang nggak masuk kita merasa ibadah kita udah bagus. Kadang kalau ditegur gitu masih mending saya masih sering ke masjid ketimbang dia. Nah, itu berarti belum menganggap kalau diri kita itu sedikit kebaikannya. Kita merasa kebaikan kita tuh banyak. Makanya ketika kita ditanding-tandingkan sama orang itu nggak usah kita merasa kayak di absen itu enggak. Kok tadi nggak hadir ke masjid sih? Kayak lo aja yang ke masjid terus ya, itu mohon maaf nih. Ya, mungkin kamu nggak lihat, mungkin kamu nggak ngerti saya di mana. Apa mungkin aku juga nggak ke masjid ya? Kita gitu aja jawabannya, nggak harus apa namanya membela diri seakan-akan kita itu yang paling rajin ke masjid. Wayastakfiru sayyiatihi, dan orang yang ibadah kepada Allah dengan jalan khauf itu menganggap kejelekannya jauh lebih banyak. Nah, kalau kita sadar ya, makanya sering saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, amal kita itu yang baik dengan yang buruknya yang kita lakukan banyak yang mana gitu. Kita mesti jawabnya banyak amal buruknya. Itu berarti itu masuk kita itu. Kalau itu tulus keluar dari hati. Kita kalau tulus keluar dari hati bahwa amal keburukan kita itu ternyata lebih banyak dari amal kebaikannya. Menurut pandangan introspeksi kita, itu berarti ibadah kita itu masuk tahapan yang pertama, yaitu ala sabilil khauf. Masuk bahwa ibadah kita itu kepada Allah, yaitu karena khauf, karena takut atas adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak boleh? Kalau nanya boleh, cuman ini masih tahapan yang paling rendah ala sabilil khauf. Karena orang ibadah antar yang paling tinggi itu ala sabilil hubbi, ibadah itu karena cinta. Jadi bukan karena takut, itu kelas yang paling tinggi. Jadi kalau ibadah kita itu karena saya cinta kepada Allah. Kenapa kamu qiyamul lail? Saya cinta kepada Allah, makanya saya bersyukur dikasih tubuh sehat, badan sehat, kita bangun malam untuk merasakan atau
mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelas sudah berat itu. Walisani salah satu alamatin, dan yang kedua itu yang alas sabili roja, mengharapkan rahmat Allah, itu juga ada 3 alamat, ada 3 tanda. Yang pertama, yakunu qudwatan nasi fi jami'il halati, menjadi panutan setiap langkahnya, menjadi panutan bagi siapa? Bagi masyarakat. Jadi ketika orang itu melakukan apa aja yang baik ya, itu masyarakat mengikuti. Nah, ini udah masuk tahapan yang kedua tuh. Wah, umpama nih ada ustadz atau itu kalau menyarankan kita dan melaksanakan sholat duha itu 8 rakaat, umpama nih, dia bisa melakukan dan diikuti oleh orang lain, itu tanda bahwa dia ibadahnya alas sabilir roja, mengharapkan rahmat Allah. Nah, kita banyak tuh ulama-ulama dulu itu, kita melakukan ibadah ini kebanyakan karena dakwah para ulama-ulama terdahulu. Diajarin kita sholat qobliyah, diajarin kita sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah itu ada yang, mohon maaf nih, sholat duhur. Sholat duhur itu ada yang mengerjakan 4 rakaat ba'diyah. Jadi kalau ada orang sholat ba'diyah duhur 4 rakaat, jangan dikomplain. Itu sunnah. Ada yang mengerjakan 2 rakaat, ya nggak apa-apa. Ada yang tidak, ya nggak apa-apa. Namanya juga sholat sunnah. Makanya yang paling bagus mana, Pak? Sholat ba'diyah duhur 2 rakaat dengan ba'diyah duhur 4 rakaat, bagusan mana? Bagusan mana? Bagusan orang yang istiqomah. Kalau 2 rakaat ya tapi jalanin terus, kalau 4 rakaat ba'diyah duhur ya 4 rakaat terus, itu yang paling bagus, yang istiqomah. Yang paling bagus istiqomah. 4 rakaat tapi jalannya sekali doang, besok nggak mau ba'diyah. Tuh, col. Jadi kalau habis sholat rawatib itu habis sholat fardu itu jangan tinggalin tuh sholat sunat qobliyah ba'diyahnya. Kecuali maghrib itu nggak ada qobliyah ya Pak. Maghrib itu kalau niat datang, sholatnya tahiyatul masjid aja. Kalau dalam kitab-kitab Imam Syafi'i, sholat qobliyah maghrib itu hukumnya makruh, nggak nyampe haram. Kalau datang terus gimana, waktunya masih panjang, sholat tahiyatul masjid atau sholat lisukril wudhu atau sholat mutlak, itu banyak, tapi jangan sholat qobliyah karena memang nggak disarankan. Nah, kalau setelah itu, setelah maghrib itu sholatnya ada 2, sholat ba'diyah maghrib dengan sholat awabin. Nah, ini aku juga jarang nih awabin, udah lama putus nih, nggak jalani lagi. Sholat awabin itu syaratnya, kalau kepengen kita dapat pahala, benar-benar dapat pahala, ketika udah salam imam, wiridan kita udah, belum berucap apa-apa, ngobrol masalah dunia, ya, kongko-kongko, kita terusin sampai selesai sholat awabin. Jadi salam, wiridan, doa, terus sholat ba'diyah, dilanjutkan dengan sholat awabin, tapi jangan diputus dengan ngomong-ngomong. Nah, ini kita kan seringnya di sini, saya awalnya putus sholat awabin tuh, habis salam kita ngobrol, nggak nanya apa kayak masalah yang nggak begitu penting, baru sholat ba'diyah. Makanya sholat awabinnya nggak kena karena syaratnya nggak masuk. Tapi ada yang mengatakan pula ini, bahwa sholat awabin itu ya sholat ba'diyah, cuman tidak ngomong tadi itu.
Jadi ada dua pendapat nih, sholat awabin itu ada sholat awabin khusus memang setelah ba'diyah, ada yang berpendapat bahwa sholat awabin itu sholat ba'diyah itu. Karena makna awabin itu ya artinya sholatnya orang-orang yang baik, sholatnya orang-orang yang dekat dengan Allah, caranya gitu. Nah, kita gimana? Kita ikutin aja kalau waktunya ada, kesempatannya ada, setelah sholat ba'diyah kita sholat lagi 2 rakaat namanya sholat awabin. Doanya apa? Bacaannya sama aja. Sama aja. Setelah Fatihah nggak apa-apa, surat yang pendek, kuliah, ina atau ina. Sholat setelah Fatihah yang kedua biasa, kulhu. Udah. Kalau Fatihah doang boleh nggak? Boleh, namanya sholat sunnah. Jadi kata yang memberatkan kita malas tuh kadang orang nanya setelah Fatihah baca apa itu loh. Oh belum, contoh nih, sholat duha. Sholat duha itu kan utamanya setelah Fatihah baca asames. Nah, gara-gara nggak apal asames akhirnya nggak sholat duha, ini yang salah. Ya udah Fatihah aja yang penting kuncinya. Yang setelah Fatihah itu baca surat apa aja yang kita apal. Kalau nggak ada yang apal, Fatihah udah cukup. Tuh. Allah nggak memandang suratnya itu, yang memandang tuh kita sholat, melaksanakan sholat duha. Jadi jangan terbebani dengan surat apa yang wajib, yang harus dibaca gitu. Itu yang kita terbebaninya. Terus rakaat kedua, kalau memang kita mengerjakan cuma 2 rakaat ya, sholat duha setelah asames ya, rakaat yang kedua itu Fatihah terus surat ad-duha. Tuh. Jadi itu cuman utamanya. Tapi kalau memang nggak hafal, ya nggak apa-apa. Atau kalau orang yang seneng hafalan Quran, senengnya hobi ngapalin Quran nih, baca surat atau ayat yang kita baru apalin sambil ngingat-ingat boleh. Sambil setoran, karena kemarin saya ingatkan bahwa membaca Al-Quran itu ketika kita tidak punya wudhu, nggak punya wudhu nih, kita baca Quran, itu pahalanya setiap hurufnya kali 10 kebaikan, satu hurufnya itu nggak punya wudhu. Kalau punya wudhu, setiap hurufnya kali 50, khomsina hasanatin, ada 50 kebaikan. Itu kalau punya wudhu, makanya disunahkan kalau baca Al-Quran wudhu dulu supaya dapat kali 50. Lah kalau baca Al-Qur'annya itu di dalam sholat itu pahalanya 100. Makanya kalau kita sholat sendiri, misalnya sholat sendiri aja nih yang mau panjang-panjang banget ya, itu sampean baca Yasin nggak apa-apa. Rakaat pertama Yasin, ya kan? Rakaat kedua Waqiah. Nggak apa-apa. Kalau hafal, kalau nggak hafal baca nggak apa-apa. Bener. Nah, itu kenapa? Karena satu hurufnya kalinya 100, Pak. Bu, satu hurufnya itu 100. Nah, tapi kan kita kebalik, Pak. Kalau ngimami mengambil ayat panjang, ya kan? Termasuk saya agak panjang-panjang. Pas sholat sendiri minal kebutin. Wal ngepotin, sholat sendiri. Padahal itu yang paling bagus itu justru kalau sendiri harusnya panjang gitu. Sendiri nggak ada yang gerunekin. Kita kan mau panjang mau pendek, kalau belakang kita nggak ada yang gerunek kalau sendiri. Aku mau membaca Pak Efrijen, aku mau membaca surat Al-Baqarah, nggak ada, makmum nggak ada, bebas aja Al-Baqarah dari Flamim sampai walillah lillahi mafis sama, nggak masalah. Tapi saya yakin kalau pakai itu benar, besok lagi udah nggak sholat. Kapok. Tuh. Tuh ya. Jadi sholat itu jangan dibebani, sholat-sholat sunat itu dengan surat-surat yang biasa dibaca, nggak apa-apa. Dengan surat apa aja. Walaupun utamanya kalau sholat ini pakai ini, ya itu cuman utamanya. Tapi enggak, kalau nggak mampu, nggak ada hafalannya, nggak usah. Itu. Isak jam berapa kan? Ini jam berapa nih? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih ada yang perlu dibahas, monggo. Masih ada waktu berapa menit?
7 menit. Kalau ada yang dibahas masalah apa, monggo Pak Kasno. Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada, saya lanjutkan. Nggak ada, tawarin dulu. Wa yakunu ashan nasi kullihim bil mali wa zuhdan fid dunya. Wa yakunu, dan ada siapa abid itu ashan nasi, lebih dermawannya manusia, kullihim semuanya, bil mali atas hartanya. Jadi kalau orang itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan rahmat, nggak ada pelit dia, dermawan dia. Harta itu utama, itu bukan hak milik. Ini orang-orang, jadi gini loh, orang zuhud, kalau orang pesantren ngartiin itu geting dunia, benci dunia, itu bukan berarti benci, itu bukan, tapi hatinya tidak ketergantungan terhadap dunia. Itu memandang bahwa dunia yang dia miliki itu cuma sekedar titipan. Makanya orang-orang kayak gitu, orang-orang yang zuhud bener, itu enggak mikirin bener. Mau duitnya, motornya, mobilnya, apa hartanya, waktu-waktu Allah ambil, itu enggak sedih. Karena dia di hati ini, dia itu bukan hak milik, itu titipan. Kenapa kita kalau kehilangan sedih, Pak? Kenapa? Karena merasa itu hak milik, itu loh. Itu kenapa kita kalau kehilangan sedih, kita mohon maaf nih, saya barusan naruh duit ini, mau ngasih orang, saya lupa jatuh di jalan atau itu sholat kebayang, Pak. Karena itu ya satu amanah, yang kedua kan takut ntar ganti kan gitu masalahnya, kan takut itu. Berarti kan itu merasa hak milik, jadi masih ada hak milik, jadi sholat jadi bisa nggak konsentrasi. Makanya kalau kepingin kita itu masuk kelas ini kelas kedua nih, berat ini memang. Mau kelas roja, ya, mengharapkan rahmat Allah, itu ya tadi, harta yang kita miliki di hati kita jangan merasa itu hak milik, itu cuman titipan. Kalau kita sudah merasa itu titipan, aman Pak, tapi itu susah. Aku belum bisa, jujur, aku belum bisa. Itu susah banget. Masih apa yang kita miliki merasa itu hak milik. Makanya kalau hilang, luar bisa nyut-nyutan kepala. Hilang 100.000 aja, naruh di mana tadi? Mau kepikir terus itu. Karena kita merasa itu milik. Coba kalau itu merasa itu titipan, terus kita ya udah, mau itu yang punya ngambil, jalannya lewat situ. Udah Pak, hilang. Cuman karena kita merasa itu milik kita, sedihnya luar biasa. Benar nggak? Zuhdan fid dunya. Jadi dia zuhud, orang-orang yang roja itu zuhud di dunia. Hatinya tidak kumantil ke dunia, kumantil terus sih. Tidak ketergantungan terhadap dunia. Wah, itu udah kelasnya udah naik nih. Wa yakunu hasanadh-dhanni billahi wal khalqi, dan dia ahli ibadah, orang yang ibadah karena roja, itu selalu berhusnudzon baik kepada Allah maupun kepada manusia, kepada makhluk itu umum ya, bisa hewan, bisa manusia, bisa apapun, itu makhluk. Jadi dia selalu berhusnudzon. Jadi kalau orang yang rojak ibadahnya itu ketika diuji oleh Allah nggak ada suudzon kepada Allah. Kenapa ya Allah benci banget sama aku ya? Nggak ada kayak gitu. Mesti berhusnudzon. Mungkin Allah ngasih cobaan ini ngurangi dosa saya. Mungkin Allah ngasih cobaan ini mungkin supaya saya naik kelas. Gitu loh, selalu berhusnudzon. Lah ini juga susah, Pak. Ini kita itu kebanyakan suudzon, apalagi ke orang lain tuh. Ke orang lain kita sedikit dicuekin aja sudah suudzon. Kenapa ya Irwan kalau ketemu saya enggak ini ya, jarang nyapa ya? Itu umpama nih, itu kita udah pikirannya negatif aja. Suudzon itu apa sih? Berpandangan negatif itu suudzon.
Kalau husnudon itu berpandangan positif. Lah orang yang paling baik itu kepada Allah harus berhusnudon. Kalau orang bersuudon kepada Allah ya hasilnya juga jelek. Makanya dalam satu hadis qudsi dijelaskan, diterangkan bahwa Allah tuh indadzanni abdi. Tergantung prasangka manusia aja. Kalau orang itu berprasangka Allah berbuat nggak benar kepada dia, ya akhirnya nggak benar. Makanya kita sama Allah harus selalu berhusnudon. Insya Allah hasilnya baik. Paling tidak hati kita ini dikasih kesabaran dan ketabahan. Nah, oleh karena itu orang-orang yang rojak, kelas ibadahnya itu kelas rojak, itu hatinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari 3 tingkatan ini baru 2 ya, yang 3 ini belum, insya Allah besok. Dari 3 tingkatan ini tidak ada yang jelek. Cuman mungkin kriteria kelas-kelasannya kita ini ibadah-ibadah kita masih ibadah kelas yang paling bawah. Kita kelas khauf aja belum tentu masuk loh Pak. Tapi ada dikit-dikit tapi belum tentu sempurna masuk. Oleh karenanya yuk kita sama-sama dengan kajian ini kita berusaha supaya ibadah kita, apa yang pun amal kita yang kita lakukan setiap hari itu usahain hati kita cuma satu, minta ridho kepada Allah. Makanya kalau sholat itu saya Pak selalu bilang ilahi anta maksudi waridoka matlubi, itu memang saya tanamkan di situ. Ya, kalau wa'ti mahabbataka, tanamkan kepadaku, berikan kepadaku mahabbah kepadamu, cinta kepadamu. Ilahi wahai Tuhanku, ilahi anta engkau maksudi, yang kutuju. Jadi ibadah itu cuma menuju engkau doang ya Allah. Waridoka dan ridhomu ya Allah, matlubi dari lafal tolaba. Matlubi yang kami cari. Aku tuh ibadah engkau yang kutuju dan ridhomu yang kucari. Udah itu. Jadi pikiran kita udah itu niat yang paling dasar itu. Kita ibadah bukan karena apapun, cuman satu aja. Cuman karena mencari ridho Allah. Insya Allah itu dapat. Kalau aktini mahabbatak boleh tambah itu. Dan datangkan berikan kepada kami rasa tambah cinta kepadamu. Itu biasanya kalau aktini mahabbatak itu biasanya dibuat zikir tuh Pak. Atini mahabbatak la ilaha illallah, itu biasanya. Itu ungkapan, boleh nggak itu ungkapan supaya menggiring hati kita itu nggak kemana-mana gitu. Kita itu zikir karena Allah, kita itu sholat karena Allah, kita sholat hajat, sholat tahajud karena Allah. Jadi semuanya itu dikarenakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.